warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Nela Felina SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Lebak. Pada video kali ini, saya akan membahas keterkaitan antara modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 dalam memenuhi tugas koneksi antar materi modul 1.4. Dalam modul 1.1, kita akan membahas filosofi Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3, menjelaskan tentang visi guru penggerak. Modul 1.4, menjelaskan tentang budaya positif. Nah, dalam modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Pendidikan yang menuntun. Menuntun segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, baik kodrat alam dan kodrat zaman, untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang kedua, pendidikan menghamba kepada murid. Pendidikan yang berpihak kepada murid sesuai dengan karakter, minat, dan bakat yang ia miliki. Yang ketiga, guru ibarat petani. Sekolah ibaratnya lahan atau sawah. Muridlah yang menjadi benihnya. Guru berperan sebagai petani yang menuntun dan merawat tumbuhnya padi tersebut. Dalam modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut, maka seorang guru harus memiliki nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pengajaran yang berpusat pada murid. Adapun nilai guru penggerak, yang pertama mandiri, 2 reflektif, 3 inovatif, 4 kolaboratif, dan yang kelima berpihak kepada murid. Peran guru penggerak, yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua menjadi coach bagi guru lain, yang ketiga mendorong kolaborasi, yang keempat mewujudkan kepemimpinan, dan yang kelima menggerakkan komunitas praktisi. Berikutnya modul 1.3, visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan, diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Metode inquiry apresiatif adalah mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Tahapan bagja. B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Selanjutnya modul 1.4, budaya positif. Berdasarkan penerapan tahapan-tahapan bagja, akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang kita sebut dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan budaya yang aman dan nyaman bagi peserta didik, guru, dan semua warga sekolah dalam pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid akan dapat berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga mereka dapat lebih mandiri dan bertanggung jawab. Berikutnya refleksi pertanyaan, pemahaman keseluruhan materi modul budaya positif. Pertanyaannya,
Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Jawabannya, saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul 1.4 Budaya Positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru yang ada di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah pada saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan, ternyata penghargaan dapat berdampak negatif bagi peserta didik kita. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas. Pertanyaan berikutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya saya bisa menjadi manajer dengan menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Berikutnya, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya pernah menangani siswa yang sering datang terlambat, bolos pada jam terakhir, dan tidak serius dalam belajar. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif sekolah. Berikutnya, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah muncul motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ia yakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Berikutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda setelah itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat salah. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri kita semua. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi
ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Jawabannya, pernah. Saya menggunakan 2 tindakan, yaitu validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Saya menanyakan apakah tindakan murid tersebut benar, apa masalah yang mereka hadapi sehingga melakukan kesalahan. Kemudian saya menanyakan keyakinan tentang tata tertib sekolah yang harus mereka patuhi dan jalankan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses penciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang paling penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah dengan melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua agar terciptanya budaya positif di lingkungan sekolah, di rumah, agar menjadi sebuah kebiasaan-kebiasaan yang positif bagi murid ketika mereka berada di rumah, di sekolah, dan juga di masyarakat. Nah, demikianlah video dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.